Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi ini penjelasan kalau misalkan ada gambaran tentang eh, bentuk beberapa buku, contohnya misalkan di buku di quantum mechanics maupun semiconductor and device, bahwa gambaran dari pita-pita tersebut seperti pita gitu ya. Jadi ada pita valensi, kemudian ada celah-celah berupa hole gitu ya, berupa garis-garis biasanya. Kemudian ada pita hantaran. Jadi sebenarnya kalau kita ilustrasikan, yang terjadi itu ada seperti ini. Jadi elektron valensi, ini kan berada di pita valensi ya. Ini dia akan bisa menjadi atau bisa akan bertransformasi menjadi arus kalau elektronnya itu bergerak bukan pada lintasan atom, tapi lintasan di luar atom, karena itu yang terukur pada alat arus. Jadi transfer elektron itu berada di luar lintasan. Kalau masih pada lintasan atom, ini kan valensi kan tetap bergerak ya, itu pada lintasan atom. Itu tidak akan terukur karena elektronnya itu dia tidak akan menuju ukur. Jadi supaya elektron valensinya terus, maka dia harus melewati celah energi yang ada di sini. Baru masuk kepada pita hantaran. Nah, ini di pita hantarannya elektronnya sudah bersifat bebas. Jadi dia bisa bergerak sesuai dengan beda potensial yang dipasang. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya, valensi dan hantaran gitu ya, kita konduksi kalau bahasa buku yang lain, kita konduksi adalah pita hantaran. Nah, jadi ini pernah saya jelaskan sebelumnya pertemuan. Ini untuk insulator, contohnya itu adalah bahan yang bersifat amorf, plastik gitu ya. Nah, ini ada pita valensi. Dan dari pita valensi ini, gapnya antara pita valensi dengan pita hantaran sangat besar. Ya, jadi gap energinya sangat besar. Jadi kita kembali, nah ini ya celah energinya sangat besar sekali. Ya, elektron tidak mungkin untuk loncat melewati celah energi berapapun energi yang diberikan kepada elektron yang ada. Kalau energi yang terlalu besar, itu elektron bukan tidak bisa energi, tapi elektronnya menjadi rusak. Ini yang terjadi pada insulator. Kalau yang terjadi pada logam, kan seperti ini. Ada pita valensi, kemudian ada pita konduksi atau pita hantaran. Nah, umumnya logam ini tidak memiliki gap antara pita valensi dengan pita hantaran. Ya, dengan semikonduktor. Semikonduktor ini seperti ini. Jadi ada pita valensi, ada pita konduksi hantaran. Gapnya antar keduanya kecil. Ini pita valensi dengan hantaran. Sehingga pada tingkat energi tertentu, elektron di pita valensi mampu menembus potensial barir yang ada di gap masuk kepada pita hantaran. Seperti ini cara kerja dari semikonduktor. Oke, nah ini yang terakhir di pertemuan kita kali ini. Ini kita lihat elektron di orbit terluar, ada silikon, kemudian boron, kemudian fosfor. Nah, kalau kita lihat map untuk silikon, silikon ini memiliki jumlah elektron valensinya 4, yaitu pada subkulit S2 dan subkulit P2. Ini jumlah elektron valensinya 4. Nah, ini disebut sebagai tetravalen. Seperti ini ya, ini silikon. Sedangkan untuk boron ini kan bisa sebagai absorber ya, bahan semikonduktor intrinsik. Ini dia memiliki elektronnya itu ada 3. Sedangkan pada fosfor elektron valensinya itu ada 5 seperti ini. Ini akseptor, ini donor. Gimana yang terjadi? Jadi ini pita-pita valensinya. Ini banyak sekali elektron. Tapi ini bergerak dari sini ke sini. Ini ke sini dan ini ke sini. Oke. Jumlah elektron yang disediakan, misalkan ini ada boron, ada fosfor, misalkan bahan utamanya semikonduktor silikon, kemudian ada ditambahkan di sisipan boron. Nah, boron ini
dia akan menambah celah pada semikonduktor. Jika potensial untuk mengantarkan arus listriknya lebih besar atau menyimpan arusnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Yang lainnya nanti kita bahas karena pembahasan semikonduktor itu banyak sekali ya. Ini slide ini aja saya baru sudah ada 61 slide yang berkaitan dengan apa namanya semikonduktor P dan N. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.